Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Masuk ke bab 8. Nah, diginikan dulu. Bab ke-8 tentang apa yang datang pada pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bacakan muqaddimahnya atau syarah oleh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr rahimahullah taala. Sekarang masuk ke hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis urutan 54. Hadis urutan 54. Kata Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qala haddatsana Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat radhiyallahu anha qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ada riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'. Jadi dalam lafaz hadisnya ini, Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, konon baju yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah komis. Komis itu ya bahasa kita gamis. Tapi kita lihat pengertian komis ya. Al-qamis huwa athobul ma'ruf. Komis itu adalah pakaian yang sudah dikenal. Allahi lahu kuman tadkhulu fihi al-yadan, yang punya dua lengan, masuk darinya kedua tangan. Walahu jaybun yadkhulu fihi al-unuq, ada kerah yang masuk ke dalamnya atau untuk tempat leher. Wa qad qila fi sababi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu sahlun fi lubsi wa sahlun fi khal'ih. Pakaian gamis itu mudah dikenakan dan mudah dilepas. Murihun fi taharruki bihi, nyaman bergerak dengan gamis itu. Bi khilafi ba'dil albisah allati tahtaju 'inda taharruk fiha ila ta'ahudin mithlul izar. Beda dengan sebagian pakaian yang saat bergerak membutuhkan beberapa ikatan seperti sarung. Beliau juga pakai sarung ya. Ada batasan pakaian sarung itu sampai mana, izar itu sampai mana. Tidak boleh melebihi mata kaki kalau yang laki-laki. Tapi beliau lebih suka menggunakan gamis. Ini, seperti ini gamis itu ya. Masuk sekali, keluar sekali itu. Ranggun jeruan tetap pakai tok. Yang maksudnya kalau cuma satu gamis tok atau satu kain saja ya mungkin masih ada lekukan tubuh yang nampak. Didobeli dengan sirwal atau didobeli dengan izar sarung atau dengan kaos. Cuman mudahnya menggunakan gamis seperti ini itu
masuk sekali keluar sekali, mudah menggunakan dan mudah melepaskan. Kalau kaos kan harus pakai bawahan, gitu kan. Kalau bawahan ya sebagai atasan gitu. Kalau gamis sekali langsung pakai, langsung atasan bawahan. Memudahkan pakaiannya ini. Hadis ke-55. Haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ini sama dengan tadi hadisnya. Hadis 56. Haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulullah yalbasuhul qamis. Ini sama, lafadznya agak beda. Pakaian yang dikenakan Rasul yang paling beliau cintai adalah gamis gitu ya. Maka ini ada perbedaan perawi, cuman intinya sama. Qala hakadha qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithihi an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahid. Demikianlah riwayat yang tidak hanya satu riwayat. Banyak yang menyatakan beliau senang menggunakan gamis. An Abi Tumailah mithlu riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah yazid fi hadzal hadits an ummihi wa huwa ashah. Jadi ada perawi yang lebih sahih, namun tetap intinya sama, bahwa yang sering dikenakan Rasul adalah gamis. Hadhihi riwayat li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qatamaha bi tarjihi an al-ashah fi dhalika huwa ma ruwiya an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah bi ziyadati an Ummi. Ini riwayat yang paling sahih ya. Ada tambahan dari ibunya, dari Ibu Salamah, dari Ummu Salamah. Ada tambahan dari ibunya, ini berarti riwayat yang lebih lengkapnya dan lebih sahihnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hadis berikutnya yang ada sedikit perbedaan tentang cara berpakaian beliau. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj. Qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham. Qala haddatsani abi an Budailin yani ibn Maisarah al-Uqaili an Syahr ibn Huwashab an Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusugh. Kum itu ini Pak, apa namanya, lengan baju, lengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai rusugh. Rusugh itu ini pergelangan tangan ini. Di halaman berikutnya saya bacakan ar-rusghu wal mifsal, itu pemisah bainal kaf wa sa'id, antara telapak dan lengan. Pandangan, maaf. Fakana kummu qamisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi la yatazawaz. Berarti lengannya beliau itu enggak lebih seperti ini, enggak melebihi pergelangan. Ya, tapi sampai pergelangan tangan. Ini hadis riwayat Tirmidzi, juga dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Ada banyak periwayatan dari hadis tentang ini. Ini kalau mau ikut beliau SAW ya sampai lengan, sampai pergelangan tangan. Lainnya yang pendek ini ya nggak apa-apa, lebih jane ya nggak apa-apa. Cuman kebiasaan yang beliau sering lakukan itu kan pakaiannya sampai di pergelangan ini. Bisa jadi mungkin akan menyulitkan kalau lebih dari pergelangan tangan, atau bisa jadi akan malah kepanasan karena di padang pasir loh, kalau sampai pertengah siku-siku gini. Berarti beliau ya nutupi kepanasan dan nggak kesulitan kalau harus kelebihan lebih dari pergelangan tangan. Nah, kita mau baca. Nah, sekarang kan modelnya malah ada kancingnya atau ada kancingnya. Nah, beliau yang nggak ada kancingnya. Ya. Hadis 58. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Hurayth. Qala haddatsana Abu Nu'aim. Qala haddatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Qushair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala
ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaq qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisi famasastul khatam. Nah, ini tentang khatam sudah pernah kita sampaikan. Hadis ini mengatakan, saya bacakan sarahnya ya. Qaluhu fi rahti min Muzainata linubayi'ahu. Jadi Muawiyah ibn Qurrah ini dia berkata, aku menemui Rasul SAW bersama kaum. Kaum itu kalau di dalam bahasa Arab juga disebut rahatun. Ar-rahtu huwa ma baina thalathina ilal ashr. Rahat itu kalau ada sekumpulan orang antara 3 sampai 10 itu namanya ar-rahtu. Kalau orangnya namanya ar-rahtu, sekumpulan orang. Ya, kita mungkin terjemahkannya sekelompok orang. Sekelompok itu kan ya rapat oke banget. Kalau sekelompok menurut bahasa ar-rahtu di sini tidak lebih dari 10. Minimal 3. Ya, minimal 3. Nek wong loro kan aku karo kae kan gitu. Saya sama dia itu berdua saja, cuman berdua tok kok. Cuman kalau 3 ke atas sampai 10 itu namanya rohtun. Kalau dalam bilangan namanya bid'un wasituna syu'bah, bid'un wasituna syu'bah, sekian puluh, sekian 70 sekian, 60 sekian. Nah itu 3 sampai 10 itu bid'un. Tapi kalau orang namanya rohtun, sekelompok orang. Lah Muawiyah bin Qurrah ini dia berkata, bapaknya berkata gini, aku menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sekelompok orang dari Muzainah, satu daerah di Madinah sana, untuk membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa inna qamisahu lamutlaqun aw qala zirru qamisi mutlaq. Dan saat itu baju beliau terbuka, bajunya Rasulullah itu mutlak itu tidak terkancing. Auqala atau berkata zirru, kancing bajunya, zirru komisi, kancing bajunya itu mutlakun terbuka, terlepas atau terbuka. Nah, artinya baju kancingnya di mana, dipakai gini. Itu pernah sampaikan ya, sunahnya kan dibuka. Sing ngarep biar enggak nekak itu. Biar enggak sempit. Cuma dibuka gini. Lah terus beliau berkata gini, Qurrah berkata gini. Fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu khatam. Aku masukkan tanganku di kerah beliau, terus aku menyentuh khatamnya Rasulullah, menyentuh tanda kenabian beliau. Qurrah radhiyallahu anhu itu memasukkan tangannya di kerah bajunya beliau, ya. Wa huwa maudhi' idkhalir ra'si minal qamis wa qad sabaqa dzikru ma ta'allaq bil khatam. Terus mencapai mengenai khatamnya atau tanda kenabiannya di sebelah mana? Ke arah kirinya ini ya, ke kiri. Agak gundukan daging yang di situ. Nah, faedah di sini kata beliau, ighlaqu zurril khamis wal asal. Mengancing baju kata beliau itu aslinya, dasarnya ketika kita pakai baju itu ya dikancing. Wa idza kana hunaka hajatun li itlaqi utliq. Tapi kalau ada hajat, kebutuhan untuk melepas kancing itu maka silakan dilepas. Wa qaulu ba'din nas yatasannanu bi itlaqihi fa hadza la yuraf lahu dalil. Sebagian orang itu menganggap sunnah melepas kancing itu tidak ada dalilnya. Wa wadihun ala masyru'iyatihi. Wa hadzal hadits la yadullu ala dzalik. Hadis ini tidak menunjukkan sunnahnya membuka kancing baju, ya. La min qaribin wala ba'idin, enggak dekat juga enggak jauh. Li'annahu la yu'lam hal fatahu ta'abbudan wa ta'u tasannunan. Karena memang tidak dinyatakan apakah membuka kancing baju itu termasuk ibadah atau sunnah. Au annahu fatahu li gharadin minal aghrad, atau beliau membukanya karena ada tujuan tertentu, tidak dijelaskan.
Bisa jadi imma li syiddati harrin, bisa jadi karena panas, aw li hararatin fis sadr, atau mungkin dadanya sedang ada sumuk gitu. Aw ma'asba, atau yang lainnya. Balil ladzi yughlab 'ala dzan annahu lam yafal tasannunan. Tapi secara umumnya dianggap bahwasanya beliau tidak melakukan itu untuk sunnah. Jadi aslinya ya nek baju itu dikancingkan kancingnya. Li'annahu law kana hadza minas sunnah lam yuj'al zur aslan. Seandainya sunnah tidak perlu ada kancing, wis langsung ditutup gitu saja gitu. Seperti kaos kan itu. Mana Mas kaos yang kancing barang? Aneh-aneh itu. Kaos rasa nggo kancing, gamis juga enggak ada kancingnya. Kalau memang itu sunnah, ternyata ada kancingnya ya memang untuk mungkin ada keperluan lain ketika panas dan sebagainya. Fama faidatuhu idza kana la yazur. Baik. Jadi monggo mau dibuka atau di ini saya agak ketat tadi ya tak buka gitu aja. Jadi tidak ada unsur sunnahnya. Hadis 59. Haddatsana Abd ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Al-Fadl qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Habibi ibn Syahid anil Hasan an Anas ibn Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi'u ala Usama ibn Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihi. Wa qala Abd ibn Humaid qala Muhammad ibn Al-Fadl sa'alani Yahya ibn Ma'in an hadzal hadits awwala ma jalasa ilayya. Faqultu lahu haddatsana Hammad bin Salamah faqala law kana min kitabika faqumtu la ukhriju kitabi faqabada ala thawbi thumma qala amlihi ali fa inni akhafu an la alqaq qala hamlaituhu alayhi thumma akhrajtu kitabi fa qara'tu alayhi. Baik. Saya baca syarahnya ya. Jadi langsung pada lafaz hadisnya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu beliau berkata gini. Anna Nabi sallallahu kharaja, Nabi pernah keluar. Wa huwa yattaqi ala Usamah ibn Zaid. Terus cek. Nah, Kang I ngetesnya kemana Mas? Hilang ditutup ngene sih anu. Wis balik. Sudah tadi ganti. Barusan. Nabi keluar dan beliau bersandar di atas Usamah ibn Zaid. Beliau menggunakan baju kitri. Bersandari berarti ya gandengan ya, cah loro. Thawbun kitri, baju al-kitri itu apa? Huwa nau'un minal burudil yamaniyah. Itu salah satu jenis pakaian dari Yaman. Laha khututun mukallamah. Ada garis-garis yang dituliskan atau yang digariskan ya. Qauluhu qad tawashshaha bihi ay wada'u ala atiqihi. Baju kitri itu tidak dipakai ya, tapi diletakkan di atas pundaknya. Fa shalla bihim imaman. Terus beliau mensolati sebagai imam ya para sahabat. Jadi sholat, kalau penjaringan lihat para alim kiai gitu ya menggunakan apa? Surban ya, yang ditaruh di pundak kanan atau kiri. Saya jenis biasa sok nganggur kan saya gitu yang motor. Nganggur, apa pola? Itu kalau sabun fitri atau baju fitri, kain fitri itu kain yang ada garis-garisnya. Jadi ya kawan ya, cuman ini kan nggak ternampak garis-garisnya. Beda dengan yang polos gitu ya, atau yang ada nggak tahu gambarnya apa tuh Pak Dan itu. Itu bukan kitri, kitri itu jelas garis-garisnya. Khututul mukallamah. Taib.